Pada bab pertama, saya akan menjelaskan dasar-dasar agama Islam. Yang pertama, ada pengertian agama. Pengertian agama secara bahasa merupakan sistem yang dapat mengatur keimanan atau kepercayaan dan kepribadian seseorang kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta ketaatannya dalam memenuhi kaidah yang berhubungan dengan hubungan sesama manusia beserta lingkungannya. Yang kedua, ada macam-macam agama. Secara garis besar, agama terbagi menjadi dua, yaitu agama Syamawi dan agama Ardi. Agama Syamawi adalah agama yang bersumber dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedangkan agama Ardi atau agama bumi adalah agama yang berasal dari bumi atau agama budaya hasil karya manusia selain agama Islam. Yang ketiga, ada ciri-ciri khusus agama Islam. Disebutkan ada 8 ciri-ciri khusus agama Islam sebagai berikut. Yang pertama, agama Allah. Yang kedua, mencakup aspek keseluruhan kehidupan. Yang ketiga, sesuai dengan fitrah manusia. Yang keempat, berlaku untuk umat sampai akhir zaman. Yang kelima, memperlihatkan akal manusia pada tempat sebaik-baiknya. Yang keenam, menjadi rahmat bagi alam semesta. Yang ketujuh, berorientasi ke depan tanpa melupakan masa kini. Dan yang kedelapan, menjanjikan al-jaza. Yang selanjutnya ada manusia membutuhkan agama. Mengapa manusia membutuhkan agama? Manusia membutuhkan agama di dalam kehidupannya, yaitu sebagai pegangan hidup baik untuk kehidupan di dunia maupun di akhirat. Pada bab kedua, yaitu mengenai sumber-sumber hukum Islam. Yang pertama, ada pengertian Al-Quran. Pengertian Al-Quran adalah wahyu Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik isi maupun redaksi, melalui perantara malaikat Jibril. Yang kedua, ada fungsi dan peranan Al-Quran. Fungsi dan peranan Al-Quran adalah sebagai wahyu Allah, mujizat bagi Nabi Muhammad SAW, pedoman hidup, dan sebagai korektor penyempurnaan kitab-kitab terdahulu. Yang keempat, nama-nama Al-Quran. Ada banyak nama lain dari Al-Quran. Yang pertama ada Al-Kitab, Al-Furqan, Az-Zikru, Ma'uziha, Al-Huda, Ashifa, dan masih banyak lagi. Yang kelima ada cara turun Al-Quran. Sejarah turunnya Al-Quran dalam 2 periode, yaitu yang pertama periode Makkiyah, ialah ayat-ayat yang turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Yang kedua, periode Madaniyah, yaitu ayat-ayat yang turun sesudah Nabi hijrah ke Madinah. Pada bab ketiga, yaitu mengenai konsep kaidah. Yang pertama, pengertian akidah. Menurut bahasa, akidah berasal dari kata qoda, yang berarti bukhul atau mahkota, dan secara istilah, akidah ialah sejumlah kebenaran yang dapat diterima secara umum oleh manusia berdasarkan fitrah, akal, dan wahyu yang dipatrikin di dalam hati, diyakinin kesahihannya dan ditolak kebenarannya selainnya. Yang kedua, sumber akidah Islam. Sumber akidah Islam adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Artinya, apa saja yang disampaikan oleh Allah di dalam Al-Quran dan oleh Rasul dalam As-Sunnah itu wajib diimani dan diamalkan. Yang ketiga, ada ruang lingkup pembahasan akidah. Ruang lingkup pembahasan akidah meliputi ilahiyah, nubuwah, ruhaniyah, dan samiyah. 4. Tauhid sebagai landasan akidah. Iman dan Islam. Tauhid adalah meyakini keesaan Allah dalam rububiyah, ikhlas dan beribadah kepadanya, serta menetapkan nama-nama dan sifatnya. Yang kelima, ada iman kepada Allah. Mengimani Allah itu dapat ditempuh melalui 2 cara, yaitu dengan membaca ayat-ayat qauliyah dan membaca ayat-ayat kauniyah. Yang ketujuh, ada iman kepada malaikat. Yang kedelapan, ada iman kepada kitab. Yang kesembilan, iman kepada Rasul. Yang kesepuluh, ada iman kepada hari akhir. Hari akhir adalah hari kiamat yang didahului dengan musnahnya alam semesta.
Yang ke-11 ada iman kepada takdir, qada dan qadar. Pada bab 4 itu mencintai Allah Subhanahu wa taala melebihi dari segalanya. Setiap orang pasti memiliki cinta dan dia pasti akan merasakan bahagia. Tak kalah mencintai dan dicintai, diberikan perhatian seperti ketika orang tuamu yang sangat mencintai semenjak engkau masih berada di dalam kandungan, bahkan jauh sebelum engkau menjadi embrio dalam rahim ibumu. 2. Ada 6 cara mencintai Allah melebihi dari apapun. Yang pertama, menyadari bahwa kita adalah ciptaan Allah. Yang kedua, mengikuti perintah Allah. Yang ketiga, mencintai Rasul. Dan yang keempat, mengamalkan isi Al-Quran. Yang kelima, mengingat kematian. Yang keenam, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada bab kelima, hal-hal yang membatalkan 2 kalimat syahadat. Pertama, tawakal bukan kepada Allah. Yang kedua, tidak mengakui bahwa nikmat adalah karunia Allah. Yang ketiga, beramal dengan tujuan selain Allah. Yang keempat, mendapatkan suatu hukum tidak berdasarkan hukum Allah. Yang kelima, memperolok Al-Quran dan As-Sunnah. Yang keenam, menghalalkan yang haram dan mengharamkan makanan yang halal. Yang ketujuh, tidak mengimani Al-Quran secara utuh. Yang kedelapan, mengangkat orang kafir menjadi pemimpin. Yang kesembilan, suka menyekutukan Allah. Yang ke-10, mengingkari asma-asma Allah. Dan yang ke-11, beribadah bukan kepada Allah.